Halo, apa kabar? Rekan-rekan mahasiswa Bina Insani, jumpa lagi dengan saya, Rita Wayuni Arifin. Pada pertemuan 12 kita kali ini, pembahasannya mengenai kegiatan-kegiatan dalam e-commerce dan juga bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang bisa saja terjadi atau mungkin sering terjadi dalam kegiatan e-commerce. Adapun definisi dari e-commerce sendiri adalah suatu sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Jadi kegiatan transaksi jual beli barang, tapi dengan menggunakan internet sebagai media untuk melakukan transaksi. Nah, adapun dari kegiatan atau transaksi yang terjadi, tidak menutup kemungkinan ada saja celah untuk menjadi atau terjadinya suatu masalah atau suatu pelanggaran, di mana problem-problem yang sering muncul itu diantaranya adalah apakah ada perlindungan konsumen, artinya ketika konsumen sudah melakukan transaksi, apakah konsumen tersebut dilindungi data-data pribadinya, kemudian apakah konsumen tersebut diperlakukan secara adil, artinya adil di sini adalah ketika konsumen telah mengirimkan sejumlah biaya atau sejumlah uang untuk barang yang dibeli, apakah barang yang dibeli benar-benar dikirimkan atau tidak. Nah, itu juga menjadi suatu masalah di dalam kegiatan e-commerce. Kemudian ada permasalahan kontrak transaksi. Di sini kontrak transaksi adalah eh, akad yang terjadi antara customer dengan eh, penjual, seperti apa kontraknya di dalam melaksanakan transaksi jual beli. Kemudian masalah pajak ini juga masih menjadi hambatan, masalah di mana ketika ada transaksi jual beli barang, misalkan dari luar negeri, dari customer di dalam negeri ke luar negeri, bagaimana perhitungan pajaknya, lalu bagaimana biaya pajak yang harus dikeluarkan, kemudian apakah barang-barang yang dibeli dikenakan pajak atau tidak, atau bisa juga kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan beberapa kegiatan e-commerce yang berkorelasi atau berhubungan dengan jenis-jenis aktivitasnya, di mana kegiatan e-commerce itu ada kegiatan e-commerce business to business, customer to business, atau business to customer, atau customer to customer, di mana membutuhkan validasi tanda tangan di dalam transaksi jual belinya. Nah, apa solusi yang bisa diberikan dalam problem yang muncul di dalam kegiatan transaksi jual beli secara elektronik ini adalah dengan mengikuti model peraturan hukum yang berlaku bagi penjual maupun pembeli, dengan model hukumnya adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce di tahun 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai definisi-definisi e-commerce berdasarkan jenis kegiatan atau komunitas yang terlibat. Yang pertama adalah e-commerce business to customer, di mana bentuk kegiatannya adalah pelayanan secara langsung dari perusahaan ke customer atau ke konsumen melalui barang atau jasa. Di mana karakteristik dari kegiatan ini adalah perusahaan ke penjual itu penjualannya secara eceran gitu ya. Jadi penjualan secara eceran dari perusahaan atau badan bisnis langsung ke konsumen akhir. Lalu produk ecerannya sangat beraneka ragam, kemudian pembayarannya bisa dilakukan secara online dengan menggunakan kartu kredit, dan belanja sangat mudah. Itu beberapa ciri karakteristik. Kemudian berikutnya karakteristik yang lain adalah promosi dengan menggunakan penjualan silang antara produsen dengan konsumen atau dengan adanya potongan harga. Artinya perusahaan atau eh, badan usaha langsung memberikan promosi kepada ke konsumen di dalam memasarkan produknya. Kemudian keuntungan dari kegiatan ini adalah bagi perusahaan bisa mengakses pasar secara langsung atau pasar global secara langsung. Kemudian perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya atau waktu dan tempat. Kemudian ketersediaan produk itu 24 jam atau 7 hari dalam seminggu tersedia secara
real time dan customer bisa langsung melihat apakah produknya ada atau tidak, kemudian bisa langsung melakukan transaksi jual beli saat itu juga ketika tertarik membeli barang. Kemudian keuntungan dari kegiatan ini adalah bisa berbelanja secara online dan tidak sulit, kemudian dalam penggunaannya sangat mudah, kemudian banyak pilihan bisa didapat dan kerahasiaannya dijamin, kemudian produknya on demand, artinya apa yang diperlukan itu bisa didapatkan. Artinya ketika kita mencari produk di dalam perusahaan tersebut atau di dalam transaksi tersebut bisa langsung kita dapatkan gitu. Jadi kalau ada barangnya bisa langsung kita beli gitu. Jadi tersedianya produk berdasarkan apa yang ada gitu. Kemudian contoh-contoh dari e-commerce business to customer atau business to konsumen adalah contohnya seperti bineka.com, amazon.com, Louis Vuitton replica bag.com gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang langsung menyediakan produk langsung ke customernya gitu. Kemudian yang kedua adalah contoh bisnis ke konsumen ya. Ini contohnya langsung ke bineka.com, jadi langsung pada keperorangannya. Yang kedua adalah bisnis ke bisnis atau B2B. Nah, B2B ini adalah bentuk penjualan produk dan layanan antar perusahaan, jadi satu perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian karakteristiknya adalah penjualan barangnya itu harus dalam jumlah yang banyak atau borongan. Kemudian biasanya dibeli dengan harga murah atau lebih harga khusus karena pembelinya dalam jumlah yang banyak. Kemudian koneksi online antara vendor dengan pembeli. Jadi antara vendor dengan pembelinya itu ada koneksi secara online. Artinya ketika perusahaan memasarkan produk harus ada pihak ketiganya antara sebelum memasarkan produk ke customer ada pihak penengahnya yang menjadi distributor yang akan menyalurkan barang ke pihak konsumen. Kemudian transaksi dan aktivitas dari B2B itu adalah sell side, buy side, exchange virtual market, kemudian peningkatan rantai masukan dari dan kolaboratif commerce. Kemudian tipe yang diperdagangkan antara lain ada 3. Yang pertama material langsung, artinya material yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya kertas untuk buku, besi untuk mobil. Jadi penjualan produk secara materi langsung dari misalkan dari perusahaan jasa penyedia besi kepada perusahaan mobil. Jadi untuk perusahaan yang bergerak dalam rakit atau membuat mobil. Kemudian perusahaan kertas kepada perusahaan percetakan. Jadi penjualan barangnya secara langsung terhadap material yang akan diolah dalam produksi. Kemudian material tidak langsung, material yang digunakan untuk mendukung proses produksi misalnya bohlam, peralatan kantor. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang memasarkan produk, untuk produk tersebut dipakai untuk mendukung proses produksi. Kemudian ada MRO. MRO ini adalah maintenance repair operation, adalah material yang tidak langsung digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung proses produksi. Jadi ada 3 jenis tipe material yang diperdagangkan dalam B2B. Material langsung, material tidak langsung, dan MRO. Kemudian infrastruktur dari B2B itu adalah bentuk transaksinya dengan menggunakan EDI, kemudian fund juga untuk keperluan transaksi B2B, kemudian EDI yang berbasis internet EBXML, jadi electronic data interchange-nya yang berbasis internet. Kemudian manfaat dalam penerapan B2B itu antara lain pertama mengurangi penggunaan kertas atau biaya-biaya yang bersangkutan dengan kegiatan administrasi, pencarian, penjualan, dan seterusnya. Mengurangi kesalahan manual, kemudian meningkatkan fleksibilitas, konfigurasi, customer service yang efisien, dan katalog online yang interaktif. Contohnya ini adalah Global Market Group, ya itu perusahaan perdagangan internasional pemasaran. Nah, ini contohnya, jadi dia memasarkan beberapa produknya ke beberapa perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya yang mana barangnya itu adalah untuk mendukung atau digunakan atau bahkan untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan proses produksi. Kemudian ada lagi yang ketiga C2C, customer ke customer. Ini adalah contoh-contoh
kegiatan transaksi dari customer ke customer, jadi toko-toko online dadakan yang biasanya memanfaatkan layanan blogspot gratis atau web berbayar. Kemudian karakteristiknya adalah dalam transaksinya adalah ruang lingkup khusus atau sifatnya khusus, misalkan untuk barang jilbab ya hanya menjual barang-barang jilbab. Terus kemudian baju fashion wanita ya hanya untuk menjual barang-barang fashion wanita. Dan biasanya adalah digunakan untuk sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan layanannya. Kemudian untuk situs sendiri, internet itu dijadikan sebagai sarana untuk menukar informasi. Kemudian konsumen juga untuk membentuk komunitas. Jadi dengan adanya kegiatan C2C tadi, ada beberapa pengguna dari kegiatan e-commerce tadi membentuk suatu komunitas terhadap suatu produk. Kemudian kelebihannya dari C2C itu adalah bisa membantu seseorang apabila ingin menjual barang atau jasanya secara cepat ke masyarakat, karena bisa melalui komunitas maka dia bisa memasarkan produknya secara mudah dan cepat. Kemudian biayanya untuk menaruh iklan pada situs lelang online pun biasanya relatif lebih murah. Kemudian pembeli bisa dapat membanding-bandingkan harga dari satu tempat ke tempat lain terhadap produk yang sama. Kemudian kekurangannya adalah ya banyak saingan gitu ya, antara satu produk dengan produk yang lain pasti penjualnya banyak gitu, bisa lebih dari satu. Kemudian yang kedua adalah harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, karena ada kemungkinan pembeli atau penjual yang tidak jujur sehingga bisa terkena pasal atau jerat Undang-Undang UU ITE-nya. Kemudian ini contohnya customer ke customer atau konsumen ke konsumer. Contohnya marketplace yang ada saat ini, contohnya Shopee, Tokopedia, Toko Bagus, kemudian apalagi JDID gitu ya, itu salah satu termasuk dari bentuk C2C, jadi konsumen langsung ke konsumen. Kemudian C2B ini adalah dari konsumen ke bisnis, jadi e-commerce-nya antara individu dengan perusahaan secara langsung. Di mana konsumen memasarkan produknya tetapi khusus kepada perusahaan yang memang membutuhkan barang tersebut untuk dipakai ke dalam kegiatan produksinya. Contohnya adalah perusahaan yang dapat mengakses luas pada produk yang jasa ditawarkan oleh individu. Contohnya adalah priceline.com. Ini adalah salah satu website yang dimana konsumen bisa memasarkan produknya, lalu perusahaan juga bisa melihat barang yang dibutuhkan itu dari website yang disediakan. Nah, ini contohnya. Kemudian bentuk kejahatan apa saja sih yang sering terjadi dalam kegiatan e-commerce? Yang pertama adalah card present dan card not present. Kalau card present itu biasanya kegiatan kejahatan yang memang langsung menggunakan transaksi kartu secara fisik. Contohnya dengan menggunakan mesin edisi. Kemudian ada lagi card not present. Kalau ini sama seperti kayak orang yang mengintip atau mencuri data kita, tapi tidak melalui langsung kartu, tapi dia dengan cara mengeksploitasi keamanan pada suatu website ketika kita melakukan transaksi dengan kartu, nah mereka mencuri data kita gitu ya. Kemudian DOS. Kemudian bentuk kejahatan tadi itu diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan juga Undang-Undang E-commerce. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang UU ITE nomor 11 tahun 2008, di mana pasal 2 dan pasal 9 itu sangat jelas mengatur bahwa apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum atau berada di wilayah Indonesia atau di luar dari wilayah hukum Indonesia, itu diatur dalam pasal 2. Sedangkan kalau pasal 9 ini adalah mengatur tentang bagaimana si pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produknya atau menawarkan produknya harus bersifat jujur, di mana harus menyediakan informasi yang selengkap-lengkapnya. Kemudian ini adalah salah satu bentuk studi kasus dari kejahatan e-commerce, di mana suatu perusahaan Tokopedia memecat beberapa karyawannya akibat dari karyawan yang tidak jujur dalam melakukan promosi flash sale di tahun 2018, di mana karyawan tersebut menahan 49 produk untuk kepentingan sendiri, tidak dijual untuk kepentingan umum atau publik. Nah, ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi pada pertemuan 12. Demikian penjelasan dari saya, harapannya bisa dimengerti dan dipahami. Untuk lebih lanjutnya bisa kita didiskusikan di ruang diskusi dan
grup. Terima kasih, sampai jumpa.